Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa,
Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita belajar tentang sejarah raja-raja Israel, pada waktu Israel terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, kemudian kita belajar dari raja demi raja di antara kedua kerajaan itu, maka kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan berperan besar di dalam kelangsungan dari raja-raja dari kedua kerajaan itu. Ketika raja-raja Yehuda atau raja Israel mengandalkan hidupnya, menyandarkan hidup kerajaannya kepada Tuhan, mereka takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan keamanan kepadanya, maka Tuhan akan membelanya dalam peperangan. Dan kalau sebelumnya kita belajar tentang Raja Asa, Raja Yehuda yang 35 tahun hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tapi setelah itu di tahun ke-36 berbalik dari jalan Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan, dia percaya kepada tabib-tabib. Kemudian akhirnya dia mati, dikuburkan di kota Daud. Raja Asa digantikan oleh Raja Yosafat. Anaknya ini menjadi raja menggantikan dia dan hidup sesuai dengan ayahnya. Saya bacakan 2 Tawarik 17 ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup menurut jalan yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Ayat yang ke-9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 dikatakan, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Raja Yosafat dengan tegas memerintahkan hakim-hakim di setiap kota untuk takut akan Tuhan. Dan ada satu peristiwa yang dicatat di Alkitab, peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Raja Yosafat. Ketika Bani Moab dan Bani Amon mulai berperang melawan Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Seorang raja yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang belajar dari kesalahan ayahnya. Raja Asa ayahnya pernah ditolong Tuhan melawan pasukan Ethiopia yang berjumlah 1.000.000 orang. Tuhan menolong ayahnya. Dan dia ingat ketika ayahnya berbalik daripada Tuhan. Maka ayahnya mulai mengalami peperangan demi peperangan, bahkan sakit sampai kemudian mati. Dia tidak mau mengulangi apa yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi ketika Moab dan Amon mulai menyerang dia, suatu pasukan yang sangat besar, maka Raja Yosafat, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mari belajar dari raja ini. Tuhan yang menjadi kekuatannya, Tuhan yang menjadi sandarannya. Perhatikan apa yang dikatakannya. Ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah dari kami yang menghalau penduduk ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Yosafat mengakui akan perbuatan Tuhan atas hidup nenek moyangnya. Dia berharap juga berlaku dalam hidupnya. Ayat yang ke-12. "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini yang luar biasa. Pengajaran takut akan Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yosafat sampai kepada rakyatnya, bahkan sampai kepada keluarga demi keluarga. Ketika mereka mencari Tuhan dalam kesesakan, maka keluarga, istri dan anak-anak mereka mencari Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, meminta akan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menolong mereka. Saya bacakan ayat yang ke-18 dari 2 Tawarik 20. "Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan paginya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, 'Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.' Setelah itu ia berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang yang bersenjata sambil berkata, 'Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.' Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun,
mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah mereka semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai sekarang. Peristiwa yang dicatat yang luar biasa. Raja yang belajar dari Tuhan, raja yang mau belajar dari kesalahan orang tuanya, raja yang terus-menerus menjaga hatinya untuk berpaut kepada Tuhan. Belajar apa dari hal ini? Kalau Raja Israel, mereka belajar berpaut kepada Tuhan, menjaga hidupnya, seumur hidupnya matanya tertuju kepada Tuhan, dan di tengah-tengah kesesakan mencari Tuhan. Maka kita sebaiknya melakukan yang sama. Mari andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari bersandar kepadanya dan percaya kepadanya. Mari takut akan Tuhan. Mari ajak keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Mari mata kita tertuju kepadanya, bukan tertuju kepada kekuatan manusia. Dan biarlah Tuhan menganugerahkan kepada kita pertolongan demi pertolongan pada waktunya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku. Bawa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik. Berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.